Kasus penggerudukan markas Polrestabes Medan oleh prajurit TNI Mayor Dedi Hasibuan dan rombongannya menyita perhatian publik. Pasalnya, Mayor Dedi bertindak selaku penasihat hukum keponakannya, Ahmad Rosyid Hasibuan, yang menjadi tersangka dugaan pemalsuan tanda tangan jual beli tanah. Seolah membenarkan, Kababinkum TNI Laksda Kresno Buntoro menyebut anggota TNI aktif bisa memberikan bantuan hukum. Pernyataan Laksda Kresno tersebut menuai kritik dari sejumlah pihak. Terlebih, di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dan KUHP disebutkan bahwa penasihat hukum adalah advokat. Lantas, bagaimana aturan hukum terkait peran TNI dalam proses penegakan hukum? Dalam edisi Refokus kali ini, akan dikupas tuntas apakah prajurit TNI bisa menjadi penasihat hukum dalam persidangan? Berikut wawancara kami bersama pakar hukum pidana Luhut Pangaribuan dan Wakil Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra. Kekuasaan kehakiman kita itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45. Itu pasal 24 ya. Di mana Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dan jajarannya. Nah, kalau MK kan nggak ada jajarannya, yang ada jajarannya MA. Nah, jajaran MA itu sampai ke bawah. Dan kemudian dari Undang-Undang Dasar diterjemahkan dalam Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman. Nah, yang sekarang masih bisa dikutip ya, karena tidak seluruhnya diganti ya, karena kan setelah itu sudah ada tahun 99 ya tentang kekuasaan kehakiman. Di sana diatur bahwa ada 4 lingkungan peradilan ya, ada 4 lingkungan peradilan. Ya, salah satunya peradilan militer, ya, sisanya peradilan umum, tata usaha negara dan agama. Jadi ini lingkungan peradilan yang merupakan jabaran dari kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar 45. Tapi seluruhnya itu harus merujuk ya kepada Undang-Undang Dasar 45 karena itu adalah konstitusi. Jadi dengan kata lain Undang-Undang 14 Undang-Undang kekuasaan kehakiman ya nomor 14 tahun 70 itu berisi disebut secara hukum constitutional rights ya. Nah, salah satu di dalamnya tadi seperti saya katakan adalah lingkungan peradilan lingkungan militer. Nah, makanya kemarin ketika istilah di persnya itu menggeruduk KPK kan gitu, karena KPK mengumumkan ya, jadi penyidik KPK mengumumkan tersangka seorang militer yang masih aktif digeruduk. Saya mengatakan memang ini anomali ya, anomali dalam arti di satu sisi sih benar karena nggak ada kewenangan dari KPK untuk menyatakan itu, tapi juga di sisi lain pertanyaannya kalau sudah dia menjabat sipil kan gitu ya. Nah, apakah kemudian dia harus berbeda dengan warga negara yang lain? Nah, itu memang anomali. Memang dalam undang-undang tentang peradilan militer ya, undang-undang nomor 31 tahun 97 ya, memang ada bab tentang bantuan hukum ya, diatur di sana. Ini tahun 97 ya, Undang-Undang nomor 31 tentang peradilan militer. Itu dalam ada satu bagian ya tentang bantuan hukum diatur di sana bahwa memang berbeda dengan apa yang diatur oleh Undang-Undang Advokat ya, yang dibuat kemudian pada tahun 2003 maaf ya, nomor Undang-Undang nomor 18 tahun 2000 tentang advokat.
Jadi kalau setelah ada undang-undang advokat ini, maka ukurannya adalah, rujukannya adalah undang-undang advokat. Yang boleh beracara itu adalah advokat. Tapi memang di dalam undang-undang peradilan militer itu dikatakan adalah itu diatur oleh Panglima, ya. Jadi dari ada bidang bantuan hukum, saya kira di Hankam atau di TNI, ya. Dan itu boleh. Nah, persyaratannya apa? Itu diatur oleh Panglima. Jadi memang kalau dipakai undang-undang ini, ya jawabannya boleh. Karena dikatakan di sana apa persyaratannya, Panglima yang mengatur. Saya nggak tahu bagaimana persyaratan itu. Tapi undang-undang advokat mengatakan bahwa itu harus advokat. Ada persyaratannya, ada tata caranya untuk boleh menjadi advokat. Bahkan di sini diatur bahwa yang tidak advokat, kalau dia memberi nasihat hukum, bahkan dianggap itu pidana. Nah, sekarang ini kan masalah interpretasi jadinya, ya, masalah interpretasi. Sederhananya bahwa yang undang-undang kemudian menyampingkan yang lama, kan begitu, ya. Jadi kalau dipakai itu mestinya sih harus advokat, ya. Jadi itulah sebabnya saya pernah katakan secara publik, ya, itu mesti advokat yang kemudian ditanggapi oleh Dinas Penerangan dari TNI mengatakan ya boleh, karena dia merujuk pada undang-undang peradilan militer ini. Ya, itu tadi yang saya jelaskan, itu diatur dalam pasal 215, 216, 17, ya. Di salah satu bagian di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 97 tentang peradilan militer. Jadi rupanya ada dinas bantuan hukum di sana, dan saya nggak tahu terus terang, ya, dan banyak masyarakat umum di luar tentara yang tidak mengetahui itu bahwa dikatakan di sana boleh dinas bantuan hukumnya ini, kan. Dan kalau itu ada koneksitas, itu diatur di sana, dan ada sipil di sana, maka harus izin ketua pengadilan. Jadi dengan kata lain, ini seolah-olah tunduk pada lex spesialitas, ya. Jadi yang khusus menyampingkan yang umum. Jadi seolah-olah mau menyampingkan undang-undang advokat yang diatur dalam Undang-Undang 18 tahun 2003. Nah, jadi itu nggak apple to apple jadinya, ya. Jadi nggak bisa diterapkan itu asas spesialitas itu, ya lex speciale derogat lege generale, kan gitu, ya. Karena ini kan undang-undang yang kemudian, dan jabatannya kan undang-undang. Di dalam undang-undang peradilan militer itu nggak ada rincian-rincian. Jadi dengan kata lain nggak ada kaidah atau norma di sana yang harus ditaati, karena kemudian diatur oleh Panglima, kan gitu, ya. Padahal kan ini kan undang-undang, dan kita bicara hukum bahwa undang-undang ya lebih tinggi, ya, dari apapun, ya, dari pejabat siapapun, ya kalau dikontraskan dengan undang-undang. Jawabannya tidak boleh. Seolah-olah ada kontradiksi, ya, antara Undang-Undang Peradilan Militer, ya, Undang-Undang 31 tahun 97 dengan Undang-Undang Advokat, ya. Seolah-olah, saya mengatakan seolah-olah karena yang digunakan interpretasi. Nah, kalau kita menggunakan interpretasi kan ada kaidahnya, ada aturan-aturannya. Nah, di dalam Undang-Undang Advokat, kalau itu dipakai, jelas di situ bahwa yang boleh beracara itu hanya advokat. Dan untuk menjadi advokat, ya, ada prasyarat, ada proses, ya. Jadi harus dia dilantik setelah memenuhi syarat, terus kemudian disumpah, baru kemudian boleh beracara. Nah, prasyaratnya itu apa? Nah, dia harus ikut PKPA, pendidikan khusus profesi advokat. Kemudian ikut UPA, ujian profesi advokat. Dan yang terakhir, magang 2 tahun secara berturut-turut, ya. Selama 2 tahun itu, ya. Nah, setelah itu terpenuhi, maka baru bisa dilantik dan kemudian disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi. Oleh karena itu dia mempunyai 2 dokumen. Yang pertama berita acara sumpah, ya, advokat, dan yang kedua kartu sebagai advokat oleh organisasi advokat.
prosedurnya itu diatur di dalam, jadi tidak hanya prosedurnya, tentang substansinya. Ada hak untuk mendapatkan bantuan hukum itu diatur yang pertama-tama ada dalam KUHP, ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 yang lebih dikenal dengan namanya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ya. Selain di dalam KUHP ada juga di dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, ya diatur juga mengenai bantuan hukum di sana. Karena ini adalah turunan dari hak konstitusional atau constitutional right, ya. Nah, tapi dituangkan di dalam undang-undang yang dalam pelaksanaannya memang ada, menurut saya, kelemahan-kelemahan. Oleh karena itu untuk yang akan datang ada perbaikan. Nah, di sana kan diatur bahwa 5 tahun, ancaman hukumannya 5 tahun ke atas, ya, itu dia berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. Dan bantuan hukum itu sebenarnya adalah merupakan dana yang merupakan tanggung jawab negara untuk menolong orang miskin, ya, orang yang miskin. Nah, itulah sebabnya sekarang sudah ada alokasi dari APBN untuk dana bantuan hukum yang dikelola oleh BPHN melalui lembaga-lembaga bantuan hukum yang diakreditasi. Nah, jadi kalau dia miskin, ya, kalau dalam undang-undang dikatakan 5 tahun ke atas ancaman hukumannya, ya, atau lebih, ya, dia berhak, kan gitu, ya, untuk 15 tahun dan hukuman yang lebih tinggi dia wajib, ya, harus disediakan. Jadi kalau 5 tahun ancaman hukumannya dia berhak, kalau dia minta negara harus sediakan, jadi melalui dana itu. Dan organisasi advokat juga, ya, menekankan anggotanya supaya memberikan bantuan hukum itu, karena ada juga di dalam undang-undang advokat, ya, wajib untuk memberikan bantuan hukum. Jadi walaupun dananya kecil, karena saya dengar mungkin hampir cuma 2 juta atau 3 juta gitu, ya, per satu perkara. Dan kalau dikontraskan dengan lamanya menangani perkara, itu memang sangat kecil, ya. Tapi ada kewajiban, ya, etika profesi bahwa harus mereka mau membantu itu, ya. Dan saya sebagai Ketua Umum Pradi itu menekankan kepada seluruh anggota harus lakukan itu, ya, karena itu kewajiban menurut undang-undang dan juga menurut etika profesi, ya. Jadi dari segi advokatnya ada kewajiban itu, dan dari segi masyarakatnya pencari keadilan itu merupakan hak konstitusional, ya, dan negara sudah meresponnya dengan adanya dana bantuan hukum. Boleh tidaknya seseorang atau sudah memenuhi syaratnya seseorang untuk boleh menjadi kuasa hukum, bukan ukurannya bukan hakim menolak atau tidak menolak, ya. Nanti malah lebih jauh lagi kita berpikir, nah kalau perwira atau tentara yang datang jangan-jangan dia takut gitu loh karena ditodong, kan gitu. Tapi ukurannya kan adalah undang-undang seperti yang kita bicarakan, karena kan kita berbicara hukum. Nah, kalau di luar hukum, nah itu persoalannya udah lain, ya, kita nggak bisa jawab. Makanya tadi ada istilah geruduk, kan gitu, ya, yang saya katakan anomali, ya, ketika penetapan tersangka perwira aktif gitu, ya, oleh penyidik, ya, dari yang tunduk pada peradilan umum, padahal kan itu wewenang dari penyidik peradilan militer. Makanya saya bilang anomali, karena koneksitas memang di mana seharusnya kan ada debat, ya, perbedaan. Karena belum katanya diperbarui atau direvisi undang-undang tentang peradilan militer, kan gitu. Tapi yang kita bicarakan sekarang ini adalah perwira kalau beracara di pengadilan negeri atau di peradilan umum, ya sama sekali tidak boleh. Perwira bukan jadi ukuran, tapi apakah dia advokat atau tidak. Kalau dia tidak advokat, tapi hanya perwira walaupun dia sarjana hukum, itu ya nggak boleh tuh. Kalau hakimnya misalnya ada kasus, ya, hakimnya tidak menolak, tidak memberikan, nah kita berpikirnya lain, kan gitu. Jangan-jangan hakimnya ditodong sehingga takut, kan gitu. Jadi yang kita bicarakan bukan soal yang kayak begitu, tapi hukumnya apa? Hukumnya adalah rujuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Nah, diatur di sana tentang profesi advokat. Advokat itu boleh beracara
di seluruh wilayah hukum Mahkamah Agung, wilayah hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jadi termasuk lingkungan peradilan militer. Tapi ternyata di dalam Undang Peradilan Militer ada ada aturan yang berbeda yang mengatakan bahwa di sana ada Dinas Bantuan Hukum, maka syarat-syaratnya itu di sana ditentukan oleh Panglima. Kan nggak sama dengan Undang-Undang Advokat. Nah, kalau ditanya dari segi hukum, norma, dari kaidah, mana yang lebih tinggi? Ya undang-undang dong, ya. Jadi jawabannya ya tidak boleh, kan itu. Salah dong, tidak saja prosedurnya tapi juga substansi hukumnya, ya. Jangankan di peradilan umum, kan itu kan penyidikan itu adalah polisi sebagai bagian dari peradilan umum. Tadi yang bagian peradilan militer aja tadi masih abu-abu, ya, kalau boleh menggunakan istilah itu. Kalau saya sih berpendapat ya mestinya advokat yang menangani di sana. Tapi ada di dalam Undang-Undang Peradilan Militer, ya, pasal 215, 216, 217 kalau saya tidak salah, ya, yang mengatur bahwa Panglima boleh menentukan syarat-syarat. Nah, kan pertanyaannya apakah Panglima TNI lebih tinggi dari undang-undang? Ketika berbicara hukum jawabannya tidak. Nah, ini yang memang belum tuntas. Nah, kembali kepada kasus Medan, ya, Mayor Dedi, ya. Ya mungkin dia emosional karena keluarganya, ya. Dan yang kedua barangkali ada yang tidak proper, ya, dilakukan oleh penyidik, sebagaimana banyak kritikan terhadap bagaimana polisi menyidik, ya, penggunaan kewenangan menahan itu dalam banyak hal, banyak yang perlu dikritik, banyak yang perlu dibenahi, kan gitu, ya, karena menggunakan kewenangannya itu menahan itu seperti membalik tangan, memenuhi syarat 5 tahun ke atas, ya, ya udah ditahan aja, kan gitu. Khawatir melarikan diri, mengulangi tindak pidana, itu hanya lipstik aja, hanya alasan-alasan yang tidak substansial aja, kan gitu. Nah, selain dalam kasus itu, dalam kasus yang lain kan banyak kritikan, terlalu gampang untuk melakukan penahanan. Itulah sebabnya kalau kita berbicara HAM itu diingatkan, ya, ditekankan pre-trial detention, ya, jadi penahanan sebelum di pengadilan jangan dilakukan kecuali memang sudah konkret itu benar. Tapi yang ada kan proforma alasannya, takut melarikan diri, mengulangi tindak pidana, kan begitu, menghilangkan barang bukti. Padahal barang buktinya semua sudah dikumpulkan. Jadi bisa saja ketidakpuasan atas cara kerja kinerja penyidik dalam hal ini menimbulkan katakanlah ketidakpuasan, bahkan mungkin amarah, seperti terlihat dalam video, kan. Sebelumnya banyak kasus-kasus yang lain. Dan itulah sebabnya saya mengatakan bahwa kenapa korupsi di penyidikan itu tidak bisa hilang. Antara lain kewenangan untuk, ya, yang diskresioner ini untuk menahan dilakukan tidak standar, ya, tidak sebenarnya sesuai dengan kebutuhan hukum itu sendiri. Statement tersebut berangkat dari satu peristiwa di Polrestabes Medan, ya. Nah, di dalam KUHAP juga itu sudah menerangkan, gitu, ya, bahwa yang dapat melakukan bertindak sebagai advokat itu adalah mereka yang telah tunduk pada aturan ketentuan hukum yang berlaku, ya, maksudnya itu adalah undang-undang advokat, gitu. Nah, jadi pernyataan tersebut jelas tidak sesuai dengan undang-undang advokat atau undang-undang induk tentang undang-undang organik tentang pemberian bantuan hukum atau profesi advokat di Indonesia. Dan ini juga saya kira sudah mendapat tanggapan dari berbagai organisasi advokat. Kenapa kami kemudian menekankan bahwa bantuan hukum yang dapat diberikan oleh institusi TNI tersebut hanya pada ruang lingkup peradilan militer atau peradilan koneksitas, ya, itu karena yang harus berkaitan dengan kepentingan militer itu sendiri. Dan ini jelas juga tertulis di dalam
keputusan Panglima yang menjadi referensi oleh Kababinkum, ya, bahwa ada di poin A-nya itu mengatakan bahwa ini harus terkait dengan kepentingan militer. Nah, dalam kasus Polrestabes Medan itu apa kepentingan militernya? Ini yang menjadi kemudian pertanyaan. Itu intinya, apalagi sampai boleh beracara begitu ya di sidang pengadilan pada semua tingkat dan semua jenis perkara, pidana, perdata, tata usaha negara dan seterusnya. Dan ini merusak tata kelola atau sistem tata penegakan hukum kita. Ya, ini memang argumentasi dari Kababinkum dan juga Kapuspen TNI itu masih bersandar pada paradigma Undang-Undang 31 tahun 97 tentang peradilan militer. Ini paradigma lama sebetulnya, yang kalau saja Kababinkum dan juga Kapuspen itu memperbarui paradigmanya ke paradigma Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang TNI, itu sudah seharusnya itu sudah berubah, sudah tidak lagi memakai argumen bahwa anggota TNI dapat terlibat gitu ya, atau dapat memberikan bantuan hukum untuk semua jenis tindak pidana dan di semua level peradilan. Nah, paradigma Undang-Undang 34 yang saya bicarakan adalah paradigma tentang pemisahan yurisdiksi mana yang masuk dalam lingkup peradilan militer dan mana yang masuk dalam lingkup peradilan umum. Nah, ini penting. Di Undang-Undang TNI itu jelas menyebutkan ketika anggota TNI itu terlibat pasal 65 itu ya, terlibat dalam satu tindak kejahatan pidana umum itu diproses melalui peradilan pidana umum. Tapi ketika terlibat kejahatan atau tindak pidana militer itu akan diproses melalui peradilan militer. Itu artinya apa? Artinya itu ada pemisahan, distingsi yang jelas antara mana yurisdiksi peradilan umum dan mana yurisdiksi peradilan militer. Nah, ini yang tidak dilakukan sampai sekarang. Mandat atau amanat dari Undang-Undang TNI itu untuk merevisi Undang-Undang 31 tahun 97 itu sampai sekarang tidak dilakukan gitu. Nah, penghalangnya ada lagi di Undang-Undang 34 tahun 2004 itu pasal 74 itu. Sepanjang Undang-Undang tentang peradilan militer belum direvisi maka masih berlaku. Nah, ini kan juga menjadi pasal yang sangat memberikan ketidakpastian hukum begitu ya. Artinya sampai kapanpun Undang-Undang 31 tahun 97 tidak direvisi maka itu akan tetap berlaku. Seharusnya pasal tersebut memberikan tenggat waktu yang jelas kapan harus Undang-Undang 3197 itu direvisi. Jadi ada kewajiban, ada tenggat waktu bagi pemerintahan dan DPR itu untuk merevisi undang-undang tentang peradilan militer tersebut gitu. Dan hingga jelas sehingga permasalahan yang semacam ini gitu ya itu tidak berlarut-larut. Ini sudah semenjak tahun 2004. Saya kira udah 2004 udah hampir 20 tahun ya. Tahun depan itu udah 20 tahun usia Undang-Undang TNI yang mengamanatkan tentang revisi Undang-Undang Peradilan Militer itu tidak dijalankan. Akhirnya masalah-masalah seperti kasus korupsi Kabasarnas yang KPK kemudian berujung pada permintaan maaf oleh pimpinan KPK itu terjadi lagi. Kasus SP3 terhadap penyelidikan tindak pidana korupsi helikopter AW 101 itu terjadi ya, dan seterusnya gitu. Ini permasalahan yang akan berulang kalau Undang-Undang Nomor 31 Tahun 97 itu tidak segera direvisi. Ya, di awal-awal pemerintahan Presiden Jokowi itu agenda untuk merevisi Undang-Undang 31 tahun 97 itu sempat masuk dalam nawacita. Nah, kemudian ini yang kita tidak paham kenapa tiba-tiba agenda tersebut dilupakan atau lenyap gitu ya dari agenda prioritas Presiden Jokowi.
Padahal itu sudah cukup lengkap argumennya saya kira dari kenapa Presiden Nawacita Presiden Jokowi itu ingin merubah atau merevisi Undang-Undang 31 tahun 97 tersebut. Nah, kemudian saya masih ingat ketika awal-awal Bapak Hadi Cahyanto ditunjuk sebagai Panglima TNI, beliau juga sempat menyebut akan merevisi Undang-Undang 31 tahun 97. Tetapi kemudian itu langsung dibantah oleh Mabes TNI, begitu, bahwa diklarifikasi pernyataan Panglima TNI yang baru dilantik tersebut, ya, ketika itu bahwa itu tidak benar bahwa Undang-Undang Peradilan Militer akan direvisi. Saya kira ini ada satu perlu diakui bahwa militer masih menjadi satu kekuatan politik di Indonesia dalam proses penentuan kebijakan, dalam proses pembuatan aturan perundang-undangan atau legislasi di Indonesia. Ini perlu saya kira kesadaran bersama, ya. Tidak hanya kan kalau kita pertanyakan begitu, kita kembali menyalahkan kenapa Undang-Undang 31 tahun 97 tidak direvisi. Ya tanya DPR dong, tanya Presiden dong, gitu. Ini harus kita sadari bersama bahwa belum ada kemauan atau kerelaan dari TNI, begitu ya, untuk terjadinya revisi terhadap Undang-Undang 31 tahun 97. Dan ini saya kira kendala utama, ya. Dan ini juga saya kira perlu diberikan pemahaman, ya, kepada institusi TNI atau anggota TNI bahwa revisi terhadap Undang-Undang 3197 itu adalah mandat reformasi dan juga kebutuhan dari TNI itu sendiri untuk memperjelas, ya, mana yurisdiksi antara peradilan militer dengan peradilan umum, dan juga kedepannya gitu untuk mencegah polemik-polemik yang semacam ini terjadi, agar TNI tidak dituduh gitu ya sebagai atau peradilan militer tidak dituduh sebagai sarana impunitas bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana gitu ya, tidak dituduh sebagai warga negara VVIP atau kelas 1 yang memiliki satu sistem atau rezim hukum yang berbeda dengan masyarakat lainnya, di mana hari ini ya itulah yang terjadi gitu ya. Proses hukum terhadap anggota TNI atau militer itu berbeda dari masyarakat yang lain pada umumnya. Ya, yang jelas kejadian penggerebekan penggerudukan di Polrestabes Medan itu telah mencoreng institusi TNI. Ini harus diakui, gitu ya, bahwa itu mereka bertindak above the law, dan dalam kejadian tersebut juga jelas ada indikasi terjadinya intimidasi ya terhadap aparat kepolisian. Nah, saya kira ini perlu diperbaiki dan dicari akar persoalannya oleh Panglima TNI, gitu ya. Akar persoalannya salah satunya itu tadi, Panglima TNI harus meninjau kembali aturan-aturan di internal TNI yang tidak harmonis atau tidak sinkron dengan aturan perundang-undangan yang ada. Jangan sampai ada terjadi benturan norma hukum ya antara satu aturan khususnya yang berada di lingkungan TNI dengan aturan yang lebih tinggi sifatnya atau lebih umum begitu ya, seperti aturan perundang-undangan, undang-undang advokat misalnya. Ini penting dilakukan agar yaitu tadi TNI jangan sampai dianggap itu membuat aturan ya yang sesuai dengan selera mereka sendiri, sementara dalam tata hukum tata kelola bernegara itu sudah jelas gitu ya aturan mainannya. Ketika ingin
memberikan bantuan hukum, ingin terlibat dalam urusan-urusan sipil lainnya, begitu ya, itu harus jelas tata kelola aturan hukumnya, dan itu TNI harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi. Nah, ini harus disinkronkan aturannya, dan yang lebih penting adalah itu tadi setuju untuk merevisi Undang-Undang 31 tahun 97, karena ini sudah menjadi PR yang begitu lama, dan ini juga menjadi persoalan penyebab dari berbagai persoalan yang timbul belakangan ini gitu.